diskusinya terkait dengan emiten retail nih Pak Hari. Terkait dengan PPKM yang berkepanjangan dan ekspektasi yang dikatakan akan terkoreksi cukup dalam juga, ini imbasnya bagi rating dan juga kualitas utang emiten nih nantinya akan seperti apa? Tentu, hal ini bisa berpengaruh, terhadap, perusahaan-perusahaan yang punya debt equity ratio yang cukup tinggi ya. Kalau kita ngelihat, sebagian perusahaan retail ada yang punya hutang cukup tinggi, ada sebagian yang net cash. Mungkin, kalau perusahaan yang punya hutang cukup tinggi, ini tentu akan berpengaruh terhadap rating mereka. Tapi kalau Mhm. kita ngelihat mungkin kalau bagi sobat cuan yang ingin, play safe dalam hal, company yang tidak mempunyai hutang, ini kita lihat contohnya salah satunya adalah Ace Hardware ataupun Ramayana, di mana dua, Mhm. company tersebut itu mempunyai posisi adalah net cash. Jadi, cash mereka lebih besar daripada total hutang. Mhm. Baik, berarti kita bisa bilang kedua emiten ini strateginya adalah pegang net cash yang cukup banyak begitu ya untuk mengantisipasi ketidakpastian terkait dengan PPKM begitu ya Pak Hari. Kemudian terkait dengan konglomerasi bisnis sendiri di belakang emiten retail itu seberapa kuat ini akan menopang bisnis di masa pandemi COVID-19? Jadi kalau kita ngelihat, walaupun sebenarnya mungkin, beberapa perusahaan retail di-backup oleh, konglomerasi ya, tapi Mhm. again karena kan, dari segi, kalau kita ngelihat belakangan ini masyarakat cenderung defensif dalam melakukan spending karena, kita tahu bahwa uncertainty saat ini masih cukup besar ya. Jadi masyarakat kalau saya ngelihat polanya adalah lebih ke defensif dalam melakukan spending. Tentu walaupun sebenarnya, beberapa perusahaan retail di-backup oleh konglomerasi, Mhm. kinerja penjualan mereka ataupun kinerja laba bersih mereka tentu akan terdampak selama let's say, kasus COVID-19 masih cukup tinggi. Let's say kita ngomong di atas 10.000 kasus per day. Mhm. Baik. Nah, kalau kita lihat juga, daya beli masyarakat, saat ini imbasnya bagi sektor retail, apalagi pemerintah kembali menggencarkan bansos ini, efeknya seberapa signifikan nantinya bagi, retail-retail atau pelaku retail dan pada emiten-emiten ini? Jadi kalau kita ngelihat ya, Mhm. karena, kalau kita ngelihat, eee, masyarakat saat ini cenderung defensif. Karena kita Mhm. tahu bahwa ketidakpastian cukup Mhm. tinggi saat ini. Baik. Dalam hal kapan COVID-nya akan selesai, bahkan beberapa pihak yang memberikan proyeksi bahwa COVID akan selesai di saat sekian, tapi ternyata meleset meleset terus. Jadi uncertainty cukup tinggi. Jadi kalau kita ngelihat walaupun pemerintah, memberikan bansos baik bansi dalam bentuk beras ataupun bantuan langsung tunai, karena masyarakat yang cenderung defensif dalam melakukan spending, tentu ini akan berdampak terhadap penjualan ataupun laba bersih dari perusahaan-perusahaan retail yang ada di, listed company di Indonesia. Mhm. Baik, kalau kita bandingkan emiten-emiten ini, yang kurang lebih ada 8 nih yang kami persiapkan emiten retailnya nih Pak Hari. Ini kan dikabarkan ada beberapa dari emiten ini yang bekerja sama dengan super app sehingga dikatakan mengerek harga sahamnya ini terbang gila-gilaan begitu. Tanggapan Pak Hari sendiri seperti apa strategi seperti ini yang dijalankan? Jadi oke, emang, karena kan ke depan new economy seperti yang related dengan tech itu suatu yang akan maju ya. Kalau mungkin di Mhm. report saya yang terakhir, saya melihat bahwa kita sebagai negara yang cenderung lagging daripada negara di US. Kalau di US kan kita ngelihat top 5-nya sektor adalah berhubungan dengan tech. Kalau di sebelumnya kan kalau di US, top sektor biggest contribution adalah banks. Tapi dalam beberapa tahun terakhir top biggest contribution to S&P 500 adalah tech. Dengan let's say kalau kembali lagi ke, perusahaan retail yang bekerja sama dengan eee, tech super apps itu, tentu saya melihat itu akan positif terhadap penjualan, mereka ke depannya. Tentu ini akan eee, karena mereka akan, eksis di di super apps tersebut. Tentu ini kita ngelihat bahwa, kinerja penjualan tentu akan improving ke depannya. Mhm. Baik, kalau kita lihat juga, terkait dengan emiten-emiten ini kan ada Hero nih yang naik 128,9%, bahkan ada MPPA yang naik gila-gilaan juga 780,9%, namun ada emiten-emiten lain juga yang masih bertengger di zona merah. Nah ini kalau Pak Hari sendiri melihatnya secara keseluruhan emiten-emiten retail ini di semester kedua proyeksinya akan seperti apa Pak? Saya melihat bahwa, sebenarnya downside, kalau kita ngelihat segini ya, perusahaan yang kita cover saat ini adalah ada 3, satu adalah Ace, 2 MAPI, 3 adalah, Ralls. Kita ngelihat emang,
akan potensi selling pressure masih ada. Tapi kalau saya ngelihat downside selling pressure di 3 company tersebut likely menurut view saya adalah sampai dengan Oktober. Sampai dengan laporan keuangan third quarter itu keluar, di mana third quarter itu akan jadi jelek. Kalau kita ngelihat third quarter perusahaan retail ini likely akan minus pertumbuhannya baik year on year maupun Q on Q. Tapi again karena investor itu cenderung forward looking ya. Jadi menurut view saya selepas third quarter earnings sudah pada keluar di mana konsensus akan downgrade earnings ekspektasi mereka, ini ada bisa terjadi potensi reversal untuk selektif retail seperti menurut saya adalah seperti Ramayana ataupun MAPI. Ini terkait nih dengan pertanyaan Sobat Cuan kita yang kedua, tapi cukup ekstrim ya. Cara mendeteksi atau menemukan emiten retail yang berpotensi menjadi saham multi-bagger. Nah ini seperti apa nih? Ya, mungkin cara mendeteksi saham yang akan multi-bagger, berarti kita cari dulu saham yang saat ini harga sahamnya udah turun dalam. Karena kinerja keuangan mereka terdampak signifikan oleh kasus COVID-19. Kalau kita ngelihat, let's say Ramayana saat ini udah di level 630. Padahal sih kalau kita ngelihat di balance sheet-nya, Ramayana itu memiliki cash per share, jadi cash balance per lembar saham itu adalah 350. Jadi saya melihat downside daripada saham Ramayana ini relatif udah limited. Tapi upside-nya adalah kalau kita tahu bahwa tahun 2022 menurut kita karena vaksinasi trennya terus meningkat, walaupun memang agak lambat ya, tapi kita percaya bahwa ini akan membuat aktivitas ekonomi tahun 2022 pulih. Dan kalau kita lihat, let's say Ramayana waktu tahun 2019 harga sahamnya sekitar 1.200-an. Jadi kita ngelihat Ramayana salah satu yang bisa berpotensi multi-bagger, tapi harus punya time horizon kurang lebih 12 bulan. Nextnya lagi kalau kita ngelihat, let's say Mitra Perkasa ya, Mitra Perkasa emang salah satu perusahaan yang kena hit karena kita tahu bahwa mall ditutup, berarti perusahaan mereka tidak menghasilkan penjualan, hanya menghasilkan penjualan yang berdasarkan dari online, tapi itu relatif kecil terhadap perusahaan kinerja konsolidasi. Berarti ini harga saham mereka akan terhit. Emang sudah sebagian sudah terrefleksi sih di harga sekarang. Tapi kita percaya bahwa MAPI kinerja akan pulih di tahun depan. Karena let's say sebagian orang yang biasa belanja di luar negeri, saat ini kan agak sulit bisa masuk ke negara let's say Singapura ataupun negara lain. Sehingga mereka akan belanjanya adalah ke MAPI. Karena MAPI adalah brand yang diidentikan dengan luxury goods. Berarti kita ngelihat bahwa post COVID-19-nya ini udah mereda. Orang terutama yang mid to high end people ya, ini akan belanja di MAPI Group. Tentu kita ngelihat ini akan terjadi pemulihan. Kalau kita balik kembali di tahun 2019, harga saham mereka dari harga sekarang mungkin bisa double. Jadi dua saham ini yang kita ngelihat berpotensi multi-bagger sewaktu kinerja keuangan mereka udah recover.